Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, mahasiswa PGSD BI semester 3. Hari ini akan mempresentasikan 4 tugas tutorial 1 mata kuliah Pendidikan Seni di Sekolah Dasar. Adapun keempat soal tersebut adalah sebagai berikut. Ketika membahas tentang pendidikan dasar seni, maka ada dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, yaitu tentang hakikat seni dan pendidikan. Seni adalah ekspresi jiwa manusia yang diaktualisasikan melalui bentuk atau rupa atau media lainnya yang menimbulkan kesan atau kenikmatan tersendiri bagi penikmatnya. Sementara pendidikan adalah proses untuk mendewasakan manusia melalui serangkaian pengajaran atau pelatihan. Dalam jenjang pendidikan dasar, seni tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Indonesia, IPS, atau PKN. Ibarat sebuah bangunan rumah, maka semua komponen saling melengkapi. Jika tidak ada satu, maka bangunan tidak akan tercipta dengan baik dan kokoh. Seperti halnya pendidikan seni bagi siswa sekolah dasar. Pendidikan seni tidak dapat diartikan dalam arti sempit seperti pendidikan untuk calon seniman semata, tetapi pendidikan seni diarahkan untuk menuntun sesuai fitrah manusia yang cinta akan keindahan. Bahkan menurut beberapa ahli seperti Hegel, pendidikan seni untuk siswa dapat menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Kemudian menumbuhkan kreasi, apresiasi, dan toleransi siswa terhadap keindahan sejak usia dasar. Pendidikan seni juga diarahkan agar siswa dapat mengembangkan cita, rasa, dan karsa. Selain itu, pendidikan seni di sekolah dasar juga bisa digunakan untuk siswa kita sebagai media mereka untuk berkomunikasi, media siswa kita untuk berkreasi, dan media siswa kita untuk menyalurkan hobi dan bakat mereka. Dan tugas kita sebagai guru SD adalah memberikan atau menyiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik kita, karakteristik sosial budaya kita, agar seni atau fitrah manusia, fitrah anak didik kita yang cinta akan keindahan dapat terasah. Ada banyak model dan pendekatan yang bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan di sekolah dasar, seperti model pendidikan terpadu yang sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian atau yang berdiri sendiri seperti di kurikulum Merdeka. Apapun pendidikan atau strategi yang akan kita digunakan di kelas, muaranya tetap sama, yaitu untuk menumbuhkan siswa kita dari sejak sekolah dasar menjadi manusia yang seimbang, terasah jiwa, rasa, dan karsanya, sehingga potensi agar mereka untuk berkreasi, mengapresiasi seni, dan sikap toleransi mereka terhadap seni akan terwujud. Demikian untuk soal yang pertama. Untuk soal nomor 2, ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu seni tari, seni musik, seni drama, dan seni rupa. 3 yang pertama adalah cabang dari seni pertunjukan. Dimulai dari yang pertama, yaitu seni tari. Seni tari adalah ekspresi yang disalurkan melalui gerakan yang indah, yang dilengkapi dengan desain kostum, desain panggung, dan desain lain yang menunjang agar tarian tersebut dapat menyampaikan pesan, makna, atau sejarah kepada para penikmatnya. Tari merupakan perpaduan dari olah rasa, raga, dan irama. Tari berkembang menjadi tari klasik dan tari modern. Tari klasik biasanya diwariskan dari generasi ke generasi dan mempunyai pakem-pakem tertentu yang harus dilaksanakan. Sementara tari modern tidak ada pakem yang harus dilaksanakan. Untuk seni yang kedua, yaitu seni musik. Seni musik menggunakan media suara atau bunyi untuk menyalurkan karya yang diusungnya.
Namun meskipun berupa getaran atau gelombang suara yang kita tangkap melalui seni musik, biasanya musik juga menampilkan sisi pemikiran atau perasaan dari penyanyi atau penciptanya. Pernahkah teman-teman tiba-tiba sedih, menangis, atau bahkan semangat ketika mendengarkan sebuah musik? Ya, musik ternyata juga merupakan penyampai pesan dari pencipta, penyanyi kepada para penikmatnya. Musik juga berkembang menjadi musik klasik seperti orkestra atau kemudian seni modern itu seperti musik kontemporer begitu. Kemudian untuk seni drama dan seni teater. Seni drama dan teater sepertinya dua hal yang sama. Tapi ternyata menurut modul pendidikan seni yang saya baca, ternyata seni drama dan teater ini agak berbeda. Teater merujuk kepada semua pertunjukan yang ditampilkan di atas panggung, meliputi drama klasik seperti wayang, ketoprak, ludruk, dan seni teater modern, yaitu drama itu sendiri. Jadi drama adalah bagian dari teater. Ketika teater merujuk kepada semua pertunjukan atau lakon di atas pentas, maka drama adalah sebuah pertunjukan yang dibuat dalam naskah, memiliki latar, memiliki setting, sehingga penonton dapat merasakan apa yang ditampilkan atau berusaha dikomunikasikan lewat pentas drama tersebut. Jadi drama diupayakan untuk menjadi penampilan teater yang menarik, dan teater bertugas bagaimana drama yang ditampilkan menjadi bagian dari teater yang menarik. Untuk seni yang keempat adalah seni rupa. Seni rupa, ada kata rupa, berarti media yang ditampilkan adalah lewat media visual yang bisa dilihat atau diraba. Seni rupa terbagi menjadi 3 bagian. Menurut fungsinya, seni rupa murni adalah seni yang kita nikmati keindahannya saja seperti lukisan. Kemudian seni terapan yang bisa kita manfaatkan fungsinya seperti almari ukiran kayu yang indah. Menurut bentuknya ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Menurut perkembangannya ada seni rupa klasik, ada seni rupa modern dan kontemporer. Itu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, memilih 4 tokoh seni dan pendapat mereka. Saya memilih 3 diantaranya berasal dari satu keluarga, dan Masya Allah prestasi mereka sangat mengagumkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama dari seni tari. Beliau adalah Bagong Kussudiardjo. Bagong Kussudiardjo bahkan mendapat penghargaan di Google Doodle karena karyanya yang sering dipentaskan dan pengaruhnya sangat terasa sampai sekarang. Bagong Kussudiardjo sudah menciptakan lebih dari 200 karya seni tari. Baginya, tari adalah gerak ritmis yang digunakan sebagai alat ekspresi manusia. Yang kedua, seni musik. Ada Djaduk Ferianto. Djaduk Ferianto adalah anak dari Bagong Kussudiardjo. Djaduk Ferianto sering mengubah musik seperti jingle atau musik untuk intro sinetron. Menurut Djaduk Ferianto, musik di Indonesia sangat beragam, termasuk musik tradisional seperti keroncong dan campur sari. Untuk seni yang ketiga adalah seni teater. Di seni teater ada Butet Kartarajasa. Butet Kartarajasa juga merupakan anak dari Bagong Kussudiardjo. Tentu teman-teman pernah melihat salah satu penampilan Butet dalam komedi satire Sentilan Sentilun di Metro TV. Menurut Butet,
ketika memainkan suatu pentas lakon tidak hanya melakonkan naskah teks, tetapi lebih dari itu, memberikan nyawa pada setiap kata-katanya, memunculkan greget. Kemudian untuk tokoh seni rupa di Indonesia ada Bapak Avandi Kusuma. Beliau ini pelukis yang sangat terkenal dan sangat produktif. Dia mendapat penghargaan di luar negeri seperti di Italia dan juga di majalah internasional Herald Tribune. Lebih dari 2000 karya lukisnya yang ia hasilkan selama masa hidupnya. Kata-kata beliau yang sangat mengagumkan adalah beliau berkata begini, "Saya melukis karena saya tidak bisa. Saya melukis karena saya tidak bisa mengarang. Saya tidak pandai omong. Bahasa yang saya gunakan adalah bahasa lukisan." Dari kata-kata beliau tersebut, kita tahu bahwa seniman walaupun mempunyai prestasi yang sangat tinggi, tetapi tetap rendah hati. Ya, dari sedikit cuplikan tadi, kita bisa melihat bahwa tari bondan ini biasanya dibawakan oleh perempuan menggunakan properti tari berupa boneka bayi, payung kertas, dan kendil yang dibawa. Nah, apa cerita atau makna di balik setiap gerakan tari atau properti tari yang digunakan dalam tari bondan? Ya, sebelum sampai ke situ, saya akan menyampaikan sejarah tentang tari bondan. Menurut artikel yang dibaca dari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, tari bondan ini diciptakan pada tahun 1970 oleh Supadi Ngaliman Condro Pangrawit. Nah, tari ini pada zaman dahulu digunakan sebagai media pendidikan bagi anak-anak, terutama anak-anak perempuan. Kenapa bisa digunakan sebagai media pendidikan atau pengajaran? Karena dalam tari bondan tersebut digambarkan seorang ibu yang membawa anak. Jadi itu adalah ceritanya ibu kasih sayang kepada anak, kemudian membawa payung. Payung itu sebagai bentuk perlindungan seorang ibu kepada anaknya yang akan melindungi anak setiap saat, di setiap cuaca, di setiap keadaan ibu akan selalu ada. Kemudian membawa kendil. Kendil itu diibaratkan sebagai sumber penghidupan. Jadi ibu akan melindungi dan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Selain sebagai seorang ibu yang baik, lewat tari bondan, wanita juga diajari untuk menjadi istri yang baik. Nah, dari tari bondan ini kita bisa belajar bahwa lewat media tari sejak zaman dahulu sampai sekarang, media tari itu bisa digunakan sebagai media pendidikan, yaitu untuk mengajarkan anak-anak kita, terutama anak perempuan, bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik. Itu untuk sedikit sinopsis dari tari